Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Menginang, sebelum kita mulai ibadah, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di saat hatiku cemas, pikirkan kehidupanku, Tuhanku datang segera dan Ia berseru, hai marilah kepadaku, engkau yang letih dan lesu, dicukupkannya hidupku, tenanglah hatiku. Kan aku ingat selalu firman Tuhan yang berseru, damai ku berikan padamu, tentramlah hatimu. Kan ku dendangkan nyanyian, bahagialah yang beriman, kesaksianku selalu kepada yang lesu. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini diambil dari hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus tajud serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku bersama Yesus, semua akan berlalu, derita dan
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Aku memiliki Tuhan penebusmu yang disalib karena dosaku, berkorban untukku, tercurah darahnya yang menghapus hutang dosaku. Tiada lagi duka dan semua dosa dihapuskan oleh Tuhanku. Ingatlah selalu kemurahan Tuhan, karunia-Nya diberi padaku. Takkan lagi celaka nanti jiwaku diselamatkan oleh Tuhanku. Oi, basuhnya diriku menjadi bersih oleh Yesus yang penuh kasih. Tiada lagi duka dan semua dosa dihapuskan oleh Tuhanku. Ingatlah selalu kemurahan Tuhan, karunia-Nya diberi padaku. Marilah kita dengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semua. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau sucikan, kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang akan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, Amang, dan Endang sekalian, saya akan membacakan warta jemaat bagi kita minggu ini. Minggu kita pada minggu ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, dan topik bagi kita ialah Tuhan menguatkan hambanya. Poin nomor 3, himbauan beribadah. Amang dan Inang, kami para halado HKBP Bandung Resort Bandung Tengah, HKBP Bandung Reformanda, tak henti-hentinya menghimbau kepada Amang dan Inang untuk datang beribadah di sini. Datang tidak terlambat, minimal telah hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai, dan setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan segera pulang agar tidak terjadi penumpukan di tempat parkir. Tata ibadah warta jemaat dibawa pulang dan tidak meninggalkan sampah di lingkungan gereja dan membuang sampah pada tempatnya. Poin 4, persembahan minggu. Pada hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Huria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop lagi untuk amplop khusus dana pendukung program anggaran 2024.
Poin nomor 5, poin 5A, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu tanggal 9 Juni 2024 setelah ibadah Minggu pukul 10 bertempat di gereja akan dilayankan kebaktian penghiburan bagi keluarga Amang Toga Tambunan, Inang Sintua Agnes Boru Sitompul, Jemaat Sektor 10 Pajajaran atas meninggalnya Ibu Marice SM Tambunan Boru Sinaga, ibu dari Bapak T Tambunan beberapa waktu yang lalu. Sektor 10 Pajajaran diundang untuk menghadirinya. Jemaat baru telah diterima menjadi jemaat baru HKBP Bandung Reformanda, keluarga Jackson Tomina Baban, Inang Michelle Saron Martinez Boru Sirait, beralamat di Jalan Haji Yasin 3 nomor 78, Bandung, masuk sektor Cipaganti. Apabila hadir, Amang dan Inang boleh berdiri. Baik, tidak ada, terima kasih. Poin nomor 8, rapat huria untuk pengesahan revisi program dan anggaran. Pada hari Sabtu 8 Juni pukul 9 sampai selesai di gereja telah dilaksanakan rapat huria tentang pengesahan revisi program dan anggaran tahun 2024. Perwakilan jemaat seperti tertulis di Warta Jemaat, dan salah satu dan beberapa poin yang bisa saya sebutkan di sini adalah untuk ibadah, bahwa setelah pengakuan dosa tidak ada lagi interlude musik seperti yang kita lakukan sekarang, langsung ke janji Tuhan tentang pengampunan dosa, dan doa syafaat yang biasanya dilakukan oleh Sintua sekarang dilakukan oleh Amang Pendeta atau pengkhotbah. Pendaftaran baptisan kudus pada hari Minggu 16 Juni 2024, ibadah pukul 10 akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, dapat menghubungi Sintua Sektor atau kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, akte nikah orang tua, fotokopi kartu keluarga, dan form pendaftaran baptisan kudus. Pada hari ini, Sabtu 15 Juni pukul 10, pada hari Sabtu 15 Juni pukul 10 akan dilaksanakan pertemuan marguru baptisan kudus di gereja. Jemaat yang telah mendaftar wajib mengikutinya. Untuk jemaat yang sudah mendaftarkan anak, bagi ketiga keluarga yang tertulis di Warta Jemaat, wajib untuk mengikutinya. Berita Dewan Marturia. Poin B, Seksi Zending Bulan Zending HKBP Bandung Reformanda. Dalam rangka Bulan Zending HKBP Bandung Reformanda 2024, gereja kita mengadakan beberapa kegiatan, antara lain pertangyangan sektor gabungan, dan Jumat ini 14 Juni yang menjadi tuan rumah adalah sektor Cipaganti dan Pajajaran. Masuk pukul 18 WIB. Amang dan Inang dari semua sektor juga Naposo Bulung kami undang untuk menghadirinya. Kemudian pembagian traktat Zending dan pemutaran video Zending. Selama bulan Juni 2024 setiap ibadah 7.30, 10 dan 16.30, Seksi Zending akan membagikan traktat yang berisi informasi mengenai perkabaran Injil yang telah dilaksanakan HKBP dan yang telah dilaksanakan HKBP Gereja HKBP Bandung Reformanda, dan setelah pembacaan warta ini juga akan diputar video singkat HKBP dan Seksi Zending video singkat tentang perkabaran Injil yang telah dilaksanakan di Tanah Batak dan yang telah dilaksanakan di Gereja HKBP dan Zending dan Seksi Zending HKBP Bandung Reformanda. Kabar baik melalui media sosial, Seksi Zending HKBP Bandung Reformanda mengajak jemaat untuk memberikan kabar baik melalui media sosial berupa video singkat yang telah disiapkan oleh Seksi Zending melalui Parhalado Sektor. Amang dan Inang kami juga mengundang secara aktif untuk Amang dan Inang boleh ikut serta berzending melalui penyebaran video yang telah dibagikan oleh Sintua Sektor di grup sektor masing-masing. Mari kita sama-sama berzending dengan mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Kemudian Reformanda Besar, masih hari Sabtu 29 Juni, masih beberapa minggu lagi, kita akan melaksanakan kegiatan Reformanda Besar, bersih, sehat, dan rapih. Kita akan gotong royong membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Dan pada pesta puncak perayaan bulan Zending dan malam puji-pujian akan diadakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 di ibadah pukul 17 WIB.
gereja kita akan melaksanakan pesta puncak perayaan bulan Zending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Selanjutnya berita dari Dewan Diakoni dari Seksi Pendidikan. Telah dibuka pendaftaran bantuan pendidikan yang dilakukan oleh Seksi Pendidikan dari Dewan Diakoni. Jemaat yang membutuhkan bantuan pendidikan dapat mendaftarkan diri melalui Parhalado Sektor. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 3 sampai 9 Juni. Apabila ada amang dan inang yang hadir di sini yang berulang tahun tanggal 3 sampai 9 Juni, kami undang untuk berdiri. Ya. Tetap berdiri, Inang. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita terakhir, berita keuangan. Selama seminggu kemarin, Huria kita menerima persembahan sebesar Rp48.016.000 dengan penerimaan untuk Huria sebesar Rp18.391.250. Untuk sentralisasi sebesar Rp12.717.650. Untuk pembangunan sebesar Rp10.152.100 dan lain-lain sebesar Rp6.755.000. Demikian Amang dan Inang, warta jemaat bagi kita. Kita akan melihat video bulan Zending. Sejarah Zending ke Tanah Batak. Sejarah Zending ke Tanah Batak kami coba membagi dalam 3 periode. Periode pertama adalah Zending oleh Gereja Baptis Inggris. Pada tahun 1820, 3 misionaris dari Gereja Baptis Inggris, yaitu Nathan Watt, Evan Mears, dan Richard Burton, dikirim ke Bengkulu untuk menemui Thomas Stanford Raffles. Oleh Raffles, mereka disarankan supaya mereka pergi ke utara, ke daerah tempat tinggal orang Batak yang masih belum mengenal Kristus, yang belum mengenal agama Kristen. Mereka berangkat pada akhir April 1824 dan tiba tanggal 4 Mei tahun 1824 di Silindung. Pada mulanya mereka diterima dengan baik oleh raja dan penduduk setempat. Namun perjalanan penginjilan mereka terhenti ketika terjadi salah paham dengan penduduk. Penduduk salah menafsirkan khotbah penginjilan tersebut yang mengatakan bahwa kerajaan mereka harus menjadi lebih kecil seperti anak kecil. Penduduk tidak suka hal itu. Karena itu para penginjil tersebut diusir dan penginjilan di Tanah Batak terhenti. Periode kedua adalah Zending atau penginjilan yang dilakukan oleh American Board of Commissioners for Foreign Mission atau ABCFM. Pada tahun 1834, 2 orang Amerika yaitu Samuel Munson dan Henry Lyman yang merupakan utusan dari ABCMF di Boston ditugaskan untuk masuk ke Sumatera, tepatnya ke Tanah Batak. Pada 17 Juni 1834 mereka tiba di Sibolga dan menetap beberapa hari di sana. Pada 23 Juni 1834 mereka berangkat menuju pegunungan Silindung. Dalam perjalanan, ketika tiba di pinggir lembah Silindung pada malam hari 28 Juni 1834, mereka dihadang, ditangkap, dan dibunuh di dekat Lobi Pining. Pembunuhnya adalah Raja Panggalamai yang merupakan raja di Pintu Bosi yang tinggal di Singkang. Ia membunuh bersama dengan rakyatnya. Dan akhirnya penginjilan di Tanah Batak pun
kembali berhenti. Periode ketiga adalah zending yang dilakukan oleh Renesse Mission Gesellschaft atau RMG. Pada tahun 1840, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, Franz Wilhelm Junghun, melakukan perjalanan ke daerah Batak dan kemudian menerbitkan karangan buku tentang suku Batak. Dalam buku tersebut, Junghun menasihatkan pemerintah kolonial Belanda untuk membuka zending Kristen ke tanah Batak. Buku tersebut sampai ke tangan tokoh-tokoh lembaga Alkitab di Belanda, hingga mereka mengirim seorang ahli bahasa bernama Herman van der Tuuk untuk meneliti bahasa Batak dan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Batak. Kemudian van der Tuuk memberi saran supaya lembaga zending mengutus para penginjil ke Tapanuli langsung ke daerah pedalamannya. Pada tahun 1857, pekabar Injil G. van Hassel, utusan dari jemaat kecil di Ermelo, Belanda, melakukan pelayanan di Tapanuli Selatan. Ia mendekati beberapa pemuda dan memberi mereka pengajaran Kristiani. Pada 31 Maret 1861, dua orang Batak pertama dibaptis, yaitu Jacobus Tampobolon dan Simon Siregar. Pada tahun yang sama, tepatnya 7 Oktober 1861, diadakan rapat 4 pendeta di Sipirok yang diikuti oleh 2 pendeta Jerman, yaitu pendeta Hene dan pendeta Klemer, serta 2 pendeta Belanda, yaitu pendeta Betz dan pendeta Assel. Mereka melakukan rapat untuk menyerahkan misi penginjilan kepada RMG. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya HKBP. Kemudian RMG mengirim seorang misionarisnya, yaitu Ludwig Ingwer Nommensen. Nommensen tiba di Padang pada tahun 1862 dan kemudian menetap di Barus beberapa saat untuk mempelajari bahasa dan adat Batak. Lalu kemudian Nommensen berangkat pada tahun 1864. Ia masuk ke daerah Selindung, mula-mula di Hutadame, kemudian ke Pea Raja yang kini menjadi kantor pusat HKBP. Dalam menyampaikan Injil, Nommensen dibantu oleh Raja Pontas Lumbantobing yang kemudian menjadi Raja Batak pertama yang dibaptis. Pada awalnya, Nommensen tidak diterima baik oleh penduduk karena mereka takut kena bala karena menerima orang lain yang tidak memelihara adat. Menghadapi keadaan menekan, Nommensen tetap sabar, ramah, dan lemah lembut, hingga lama-kelamaan membuat orang merasa enggan dan malu berbuat tidak baik kepada Nommensen. Setelah 7 tahun, Nommensen melakukan penginjilan. Orang Batak yang masuk Kristen berjumlah 1.250 jiwa. 10 tahun kemudian, pada tahun 1881, jumlahnya naik 5 kali lipat, hingga jumlah orang Batak yang masuk Kristen adalah 6.250. Pada tahun itu juga, 1881, Nommensen diangkat menjadi Epirus pertama KBP oleh RMG. Jabatan tersebut dipegangnya hingga ia meninggal dunia pada 23 Mei 1918. Orang Batak memberi gelar kepada Nommensen dengan sebutan Oppui. Demikianlah sejarah singkat zending ke tanah Batak. Semoga menjadi berkat dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas campur tangannya, atas kasihnya kepada kita, sehingga dia mengirimkan misionaris-misionarisnya berzending ke tanah Batak dan kita menjadi selamat. Marilah kita juga mau berzending, mengobarkan zending dalam diri kita, memberitakan kabar baik yang dari Tuhan ke seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Video tentang pekabaran Injil. Mari kita semua ikut serta mengabarkan Injil melalui apa yang kita punya, supaya banyak orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Horas.
Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Minggu kita adalah minggu kedua setelah Trinitatis firman Tuhan yang ditetapkan, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tadi mulai di video
di Zending HKB 125 tahun. Tentunya Bapak Ibu, bagaimana ketika ada penolakan di Sitaka, bukan singkat tadi aku Sitaka, karena saya adalah ahli gereja dan tesis saya adalah ahli gereja. Jadi bahwa kita bayangkan bagaimana ketika ada penolakan para pemberita Injil yang ke Tanah Batak. Bagaimana ketika di Lubuk Pining yang Raja Panggalamilu Mantubing yang menolak atau kita katakan membunuh Pendeta Munson dan Liman. Karena sebuah ada insiden yang mana Pendeta Munson dan Liman bukan mau menembak namburunya Raja Panggalamilu Mantubing, tapi pada di hutan Sitaka ada sesuatu kekurangan makanan, yaitu pendeta yang dua. Ternyata ada mereka mau menembak kita katakan rusa ketika itu, ternyata salah sasaran atau pada ketika itu ada namburunya Raja Panggalamilu Mantubing sehingga meninggal. Artinya dengan itu sempat dikatakan orang Batak adalah kanibal di seantero dunia. Ternyata yang dibunuh oleh orang-orang Batak. Jadi apa ketika mereka terjadi termasuk penolakan juga kepada nomensen sebagian orang Batak adalah penolakan. Tetapi bagaimana kita setelah menerima Injil ini, ilah Bapak Ibu, ada perubahan, ada transformasi, ada sesuatu terang bagi kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rasakan atau kita bayangkan tadi ketika kita menolak berita Injil, menolak pemberita Injil, bagaimana kita mengalami suatu penolakan. Apa yang kira-kira saudara terima dalam hati saudara, apa yang disampaikan tentang berita cerita, mungkin itu tidak layak dipilih atau gak usah deh diambil atau dipilih dia menjadi sesuatu pengurus di suatu organisasi. Artinya ada suatu bentuk penolakan yang pasti. Bagaimana mungkin sesuatu yang ditolak akan shock, akan mengalami kondisi yang tidak nyaman, bahkan kemungkinan tidak baik-baik atau mungkin mengalami sesuatu depresi. Kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana ketika mungkin bagaimana perizinan atau penolakan di Jawa Barat. Apakah kita sebagai umat Tuhan tidak risau Bapak Ibu? Atau ini bagaimana? Bagaimana dengan Undang-Undang 29? Bagaimana kerukunan umat beragama? Hak ajasi manusia adalah beribadah kepada Tuhannya. Beribadah kepada apa yang dia yakini, yang sesungguhnya. Itulah arti sebuah penolakan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana penolakan itu terjadi. Itu juga yang kita lihat dalam cerita kisah firman Tuhan. Bagaimana tentang Samuel. Dia adalah sebagai nabi, hakim, imam di bangsa Israel dalam masa-masa tuanya. Tetapi ada dua anaknya, Yoel dan Abiyah. Suatu perlakuan yang tidak baik dikatakan, tetapi bukan dari momok dari anaknya tersebut. Kita lihat di ayat ini juga bagaimana tentang kedua anaknya yang mereka adalah hidup tidak seperti ayahnya, mengejar laba dan suap, memutarbalikkan keadilan. Ternyata fakta itu ada, tetapi bukan karena anaknya, tetapi bangsa itu mau dengan kerajaan dari teokrasi. Dari teokrasi maunya menjadi monarki atau menjadi sesuatu keduniaan. Jadi di sini Samuel kesal.
rasa kekesalannya dia menghadap ke Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mengatakan bagaimana itu, apa yang terjadi. Mereka mau meminta seorang raja untuk memerintah dengan raja. Artinya bagaimana tua-tua tadi Israel, bagaimana hak prerogatif seorang hakim telah mereka ambil, bagaimana suksesi seorang pemimpin atau kita katakan Samuel, tetapi itu mau diganti. Jadi persoalannya bukan bagaimana Samuel tidak memiliki kompetensi inti dan kompetensi fungsional sebagai hakim, tetapi mereka membuat sesuatu dalih atas anaknya sendiri. Bapak Ibu, saudara, bagaimana? Dengarkanlah Samuel. Kita bayangkan Bapak Ibu, Allah kita mengatakan, dengarlah Samuel, perkataan bangsa itu. Tuhan menyatakan itu. Bapak Ibu, saudara, tangihoma. Bukan kamu yang ditolak Samuel, tapi akulah yang ditolak oleh mereka sebagai bangsa. Tadi sejarahnya bagaimana? Mereka sudah Tuhan lindungi, Tuhan menjaga, Tuhan mempersilahkan mereka keluar dari tanah Mesir, tanah pembuangan. Apakah itu tidak mereka ingat bagaimana sejarah itu? Apakah itu bukan pemeliharaan Tuhan atas bangsa itu? Kenapa berbalik? Ternyata kalaupun tadi anaknya Joel sama Abiah sesuatu perlakuan, pada hakikatnya juga bangsa itu pada ketika itu sangat bobrok. Jadi mereka mau berlindung di sesuatu anak dari Samuel. Ternyata kehidupan bangsa itu juga sudah merupakan sesuatu kelaliman. Kehidupan juga supremasi hukum sudah hilang. Semua tatanan pemerintah, tatanan kehidupan mereka juga sudah bobrok pada ketika itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau dengan menjadi dalih, alasan supaya mereka tren, supaya mereka dipimpin oleh seorang raja. Dan seperti bangsa-bangsa lain, bagaimana mereka akan mengaku ada raja bagi mereka tentang untuk memerintah dalam kehidupan itu. Jadi artinya ada perubahan, transisi kepemimpinan dari seorang imam atau hakim menjadi kepada seorang raja. Jadi bagaimana tadi setelah Samuel berdoa, ada reaksi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, reaksi akulah yang ditolak. Jadi bagaimana kalau kepada pemuda-pemudi teh? Kadang kalau cinta ditolak, dikatakan dulu, dukun bertindak. Kadang kita sebagai pemuda dulu bohado asa tuke kasih ate supaya jangan ditolak kita orang ibu-ibu cantik ini ate. Jadi bagaimana strategi dari seorang laki-laki untuk jatuh hatinya seorang perempuan ya. Jadi ini kita lihat itu juga bagaimana Samuel, carikanlah raja kata Tuhan. Go ahead, biarlah apa yang terjadi. Bagaimana Samuel dengan itu, dengan loncatan kepada bangsa Israel. Tapi katakanlah, kalau kamu dipimpin raja, anak-anakmu akan menjadi budak. Semua putra-putrimu akan juga mungkin dibawa ke istana. Apa yang terjadi setelah Saul, Bapak Ibu, dan Daud. Dan beberapa raja-raja di bangsa Israel ternyata bukan menjadi sesuatu yang terbaik bagi bangsa itu. Karena dari monarki, dari teokrasi menjadi monarki, jadi kehidupan secara duniawi. Artinya bagaimana kehidupan itu? Itulah yang kita coba Amang Inang, bagaimana kita lihat di setiap kehidupan arti
penolakan. Jadi saya mengambilnya, menafsirnya adalah dari penolakan. Bagaimana tadi saya katakan ketika kita menolak pemberita Injil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana panggilan kita tepat di mana dan kondisi di setiap pergumulan dan pelayanan juga. Mungkin kami sebagai hamba Tuhan ada penolakan. Mungkin bisa si dok nahata ate molo tupat dita, wah bukan main. Kadang Jumat ini madok si dok nate karena ya udah karena pendeta tidak mau ini. Tak pula dong di sini. Jadi itu yang kadang harus kita rubah amang image yang demikian. Jadi ropat ditai dengan penolakannya nate. Tetapi bagaimana lauma buat do todimuna tu banua gijang mabuan roh daripada jemaat itu kepada Tuhan. Artinya mungkin kami juga sebagai pendeta ada kesalahan. Mungkin ada sesuatu alai kepebel-gebel gaumon satu media sosial. Di tengah-tengah akka partikianon, apakah kita tidak mempunyai sesuatu kekurangan, kelebihan di dalam kehidupan kita? Itu juga akan kita renungkan Bapak Ibu, saudara dalam perjalanan gereja kita dan juga gereja-gereja yang lain. Bagaimana Bapak Ibu ketika ada di penolakan, di instansi, di perusahaan, di pekerjaan saudara, mungkin ada penolakan untuk kita sesuatu atau orang Kristen dalam kehidupannya. Mungkin kita susah tidur Bapak Ibu, mungkin kita gelisah, mungkin kita depresi. Tetapi saya mau katakan, persiapkanlah dirimu untuk itu Bapak Ibu. Dengan iman kepada Tuhan, buktikanlah, besarkanlah hatimu dalam sesuatu yang terjadi. Mungkin penolakan itu belum terbukti sesuatu yang terjadi. Mungkin dia sesuatu waktu dia bukan membuat suatu kesalahan di dalam sebuah instansi, sebuah pekerjaan, sebuah dunia bisnis atau apapun. Akan kita lihat mungkin kita tidak sedih, ada mungkin merasa tidak nyaman Bapak Ibu, tetapi mari bangkit dengan pembuktian diri kita sebagai orang Kristen. Itulah jati orang Kristen. Kadang kita ditolak, tetapi bagaimana menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang Kristen dalam kehidupan kita atas panggilan kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang menggugah kita Bapak Ibu, bagaimana arti Tuhan menguatkan walaupun tadi Tuhan yang ditolak. Tuhan di dalam kemuliaannya tetap memberikan apapun bentuk tadi di hari, di generasi atau di transisi kepemimpinan itu, Tuhan tetap membuat yang terbaik. Tuhan memberikan kepada pemimpin itu juga suatu kekuatan bagi mereka. Seperti topik kita, Tuhan menguatkan hambanya di pargugui jahubado naposonya. Itulah Bapak Ibu Saudara Allah yang kita imani. Bagaimanapun keberadaan kita, keberadaan bangsa itu, Tuhan tetap memberikan penguatan, tetap Tuhan memberikan kekuatan para hambanya. Demikian tuh Bapak Ibu Saudara atas panggilan suruhan kita sebagai Bapak dan Ibu pada hakikatnya pada sekarang ini. Tadi bisa juga kegagalan dari anaknya Samuel, Joel dan Abia. Tetapi bagaimana kita Tuhan juga mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi gereja, generasi bangsa pada hakikatnya, supaya kita lebih bagaimana pundas itu, bagaimana dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, bagaimana ketika kita bertemu, bagaimana kita bangun tidur, dan ketika kita berjalan, ketika kita di rumah, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab nantinya, menjadi generasi gereja
keluarga, bangsa, dan negara. Tentu kita mau mempersiapkan Bapak itu supaya tidak ada kegagalan, supaya tidak ada penolakan bagi anak-anak kita. Tentunya dengan mempersiapkan iman mereka yang sesungguhnya dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan remaja, mari kita dengan PHD atau kelompok tumbuh bersama, mari disuruh anak-anaknya Bapak Ibu untuk mempersiapkan generasi yang tangguh ke depannya untuk itu. Jadi kesuruh murah dotong. Jadi kadang bukan solusi menjadi parmingguan untuk remaja. Tetapi bagaimana kita hadirkan anak-anak itu. Bau nengatung ngabro PHD iba, beli mahalak do, bau no palak do. Jadi itu bagaimana tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara, tentang anak-anak kita remaja sekarang. Kita lihat di media sosial bagaimana dengan pengaruh itu. Aku boton waeng budang disunai kan, dan kusuk mendengar firman Tuhan, HP-nya yang dipegang. Umat tongkan. Jadi inilah tidak menjadi kehormatan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya martangi yang mahita mendengar khotbah lah. Jadi ini menjadi sesuatu pergumulan bagi kita. Bahadumul hamusan umar jamita. Umar happy di gijangan. Dio itoruon. Kan itu kan menjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Pergumulan. Itulah tantangan zaman Bapak Ibu sekarang ini. Jadi karena itu bagaimana kita atas panggilan suruhan kita sebagai Bapak dan Ibu Kristen, sebagai remaja unang tadok marminggu dak danak ke gereja, tetapi kita juga tidak mempersiapkan bagaimana imitatio Kristus, contoh Kristus kepada anak-anak kita pada generasi yang sekarang ini. Tentunya itu yang harus kita perhadapkan Bapak Ibu Saudara. Apapun bentuk itu, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya lewat firman Tuhan yang diperdengarkan, pasti Tuhan memberikan penguatan kepada kita. Mari kita atas panggilan suruhan pajowun nang tuhita sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak Ibu remaja, dan juga di instansi dan pekerjaan, bisnis dan sesuatu apapun itu bentuk yang kita kerjakan, kita pasti Tuhan mau menolong, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita asal kita mau berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita Bapak Ibu atas panggilan dan suruhan kita, seperti Tuhan juga menyuruh menguatkan bangsa itu dan kita dan gerejanya mempersiapkan segala sesuatunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini, di mana Tuhan tetap memberikan penguatan, kekuatan, peneguhan kepada seseorang itu, kepada bangsa itu. Walaupun tadi doa dari Samuel, Tuhan menguatkan dia. Bukan Samuel yang ditolak, tetapi Tuhanlah yang ditolak oleh bangsa itu. Tuhan berbicara dari kemuliaan-Mu, dari surga-Mu. Tetap dengarkanlah Samuel, perkataan bangsa itu. Tuhan mampukan tetap memberikan penguatan, kekuatan kepada bangsa itu dan raja yang memimpin bangsa itu. Itulah kami Tuhan mengaku pada minggu hari ini atas kebesaran Tuhan. Apapun bentuk kesalahan kami, apapun bentuk penolakan kami dan ketidakterimaan kami atas kemuliaan, atas hormat Tuhan, Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan keteguhan, dan Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dan sampai pada minggu pagi ini kami rasakan Tuhan juga atas kekuatan dari Tuhan, hingga kami bersekutu Tuhan di gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda pada minggu hari ini. Dan kami juga mendapat napas kehidupan dan kehidupan pada saat ini. Itulah anugerah Tuhan semata, itu atas pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tetap kami yakin dan sesungguhnya atas panggilan dan suruhan Tuhan,
kami taat bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan penguatan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan program sepusat, distrik dan resort dan huria Tuhan. Kau percayakan untuk tahun ini tahun Zending 125 tahun Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang bermisioner, yang dimampukan oleh Tuhan menjadi saksi-saksi baik di instansi keluarga dan juga di mana kami berpijak Tuhan dalam instansi, dalam kehidupan kami, pekerjaan kami. Biarlah kami Tuhan tetap menyaksikan Engkau kebesaran Tuhan atas kehidupan kami yang tetap memelihara kami. Begitu juga Tuhan untuk semua kehidupan dari jemaat Tuhan di Bandung Reformanda, Engkau semakin berkati Tuhan mereka dalam kehidupan mereka bersama anak-anak mereka dan keturunan mereka ke depannya Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau berikan kepada mereka Tuhan juga kepemimpinan yang indah supaya roda pemerintahan tetap bisa Tuhan terjaga dalam suasana kedamaian dan juga kondusif. Bertujuan untuk alam di dalam kehidupan kami yang kadang tidak bersahabat oleh kami sebagai manusia dalam kerakusannya. Kami Tuhan mau tolong, biarlah kami Tuhan menjadi duta-duta ekologi dalam setiap pelestarian lingkungan hidup di mana kami berpijak atau di bangsa dan negara kami dan juga semua kehidupan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan untuk keluarga, Tu Amang Gerhard Panjaitan, Amang Gideon Panjaitan, Pos Mapardede, Amang Cehu Tajulu, Amang MCAan, Nyonya RC Homi Burpasaribu, Elhu Tasoid, Julian Daniel Tobing, Erdoluk Saribu, Nyonya Am, Siman Juntak Burhasibuan, Nyonya Esinaga Burtamba, Nyonya Sturus Burutambun, Amang Ehu Tagalung, Nyonya Tampu Bolon, Bursamo, Amang Simbolon, Amang Dipapahan, Amang Amanulang, Nyonya P Manurung, Bursi lain, Situa KM Panggabian, Situa El Purba, Situa BE Silalahi, Nyonya R Panjaitan Burus Tompul, Nyonya Huta Barat Burus Regar, Nyonya Storus Burus Sirait, Timotius Amarbun, Sintua RT Panggabean, Nyonya Sintua H Sinaga Burus Sibudan. Kami pertaruhkan Tuhan kehidupan mereka dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, baik yang di rumah sakit, pemulihan yang telah pulang dari rumah sakit juga. Kami mohon Tuhan, biarlah penjaman Tuhan, urapan Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami, para jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami yakin bahwa Yesus adalah tabib yang agung. Kami mohon Tuhan, juga segala kekurangan dan dosa kami, kiranya Engkau mampukan kami Tuhan untuk menerima segala berkat-berkat dan curahan berkat Tuhan kepada kami semua. Inilah kami Tuhan yang memuji memuliakan nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan. Kuatkanlah umat-Mu
firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Keserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.